Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pelajaran, kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absensi dulu ya. Inna Yolanda, Hadir Ibu. Irantiananda, Hadir Ibu. Suci Dewi, Hadir Ibu. Lilis Handayani, Hadir Ibu. Widiatmia Dikru. Hadir Ibu. Hadir semua hari ini? Hadir. Hadir ya. Ada yang bisa membantu Ibu? Iya Bu, saya. Baik, sebelum kita masuk pada materi hari ini, kita mengulas materi sebelumnya ya. Karena minggu kemarin kita sudah belajar mengenai materi sel. Ada yang masih ingat apa itu sel? Unit kecil dari makhluk hidup. Nah, perkumpulan sel yang memiliki sifat yang sama, yang berkumpul itu membentuk menjadi apa? Jaringan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang jaringan. Jaringan itu ada dua, jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Hari ini kita akan mempelajari tentang Jaringan hewan. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada tiga. Yang pertama, mampu mengidentifikasi ciri-ciri jaringan epitel dan jaringan ikat melalui kegiatan mengamati preparat dengan tepat. Yang kedua, mampu menjelaskan fungsi jaringan epitel dan jaringan ikat melalui kegiatan mengamati preparat dengan tepat. Dan yang ketiga, mampu menganalisis hubungan struktur dan fungsi jaringan epitel dan jaringan ikat melalui diskusi LKPD dengan benar dan tepat. Karena kita hari ini kegiatannya praktikum, jadi di sini Ibu akan menyampaikan sedikit materi tentang jaringan epitel dan juga jaringan ikat. Yang pertama, jaringan. Apa sih jaringan itu? Nah, jaringan hewan adalah kumpulan sel yang memiliki
bentuk, struktur, dan fungsi yang sama. Jaringan pada hewan bekerja sama untuk membentuk organ dan sistem organ sehingga tubuh berfungsi dengan baik. Nah, jenis jaringan hewan itu ada 4. Apa saja, Ina? Yang pertama jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Oke. Yang pertama di sini kita belajar tentang jaringan epitel. Apa itu jaringan epitel, Yuranti? Jaringan epitel adalah jaringan yang tersusun atas sel-sel yang saling berdekatan dan menutupi permukaan tubuh, baik bagian luar maupun bagian dalam organ tubuh. Jaringan ini berfungsi sebagai pelindung dari gesekan, kuman, zat berbahaya, dan kehilangan cairan tubuh. Selain itu, jaringan epitel juga berperan dalam proses penyerapan, pengeluaran zat, dan penerimaan rangsangan. Dan selanjutnya ada ciri-ciri jaringan epitel. Nah, jaringan epitel sendiri ini biasanya ditemukan pada kulit, lapisan saluran pencernaan, rongga mulut, paru-paru, dan juga di pembuluh darah. Ciri-cirinya, yang pertama, selnya itu tersusun sangat rapat. Yang kedua, memiliki sedikit zat antar sel dan tidak memiliki pembuluh darah. Selanjutnya, mudah mengalami regenerasi dan menutupi permukaan tubuh dan organ. Jenis jaringan epitel dan jaringan ikat. Perbedaannya yaitu jenis jaringan epitel dibagi menjadi 3 berdasarkan bentuknya. Itu ada 3, epitel pipih, epitel kubus, dan epitel Silindris. Yang berdasarkan jumlah lapisan ada 2, apa saja? Epitel selapis dan epitel berlapis. Yang berdasarkan fungsi, Epitel bersedia dan epitel kelenjar. nah ini ada jenis-jenis jaringan epitel. Itu ada silindris bersilia, ada pipih berlapis, kubus selapis, pipih selapis, silindris berlapis, dan silindris berlapis. Nah, ini fungsi jaringan epitel. Yang pertama, melindungi tubuh. Terus juga menyerap zat dan mengeluarkan zat, sekresi dan ekskresi. Dan juga berfungsi menerima rangsangan dan melapisi permukaan Organ. Yang kedua, kita belajar tentang jaringan ikat. Apa itu jaringan ikat, Suci? Jaringan ikat adalah jaringan yang berfungsi menghubungkan, menopang, melindungi, dan mengukur jaringan mengikat jaringan maupun organ tubuh lainnya. Berbeda dengan jaringan epitel, jaringan ikat memiliki matriks atau zat antar sel yang lebih banyak sehingga mampu memberikan kekuatan dan dukungan bagi tubuh. Jaringan ikat berperan penting dalam menjaga bentuk tubuh. Nah, ini ada beberapa jenis jaringan ikat. Nanti juga akan kita pelajari ketika praktikum. Ini untuk ciri-ciri jaringan ikat, memiliki matriks atau zat antar sel yang banyak, sel-selnya tersebar, mengandung serabut elastis dan kolagen, dan berfungsi menghubungkan dan menyokong jaringan lain dan terdapat hampir di seluruh Tubuh. Untuk fungsinya ada menghubungkan jaringan dan organ, menyokong dan memperkuat tubuh, melindungi organ tubuh, menyimpan cadangan makanan, dan mengangkut makanan dan oksigen. Itu tadi materi dari Ibu. Sekarang Ibu mau membagi kalian dalam 3 kelompok. Bisa berhitung dari Neng. 1, 2, 3 2, 3, 1, 2, 3, 2 Silahkan untuk kelompok 1 bisa di sini, kelompok 2 dan kelompok 3. Silahkan gitu. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di
Dan perwakilan satu bisa mengambil preparat di sini ya. Ibu. Kelompok 3 itu. Dua. Ini kalau berapa? Dua. Bisa. Ini kalau berapa? Kelompok dua. Bisa. Ketemu. Bisa. Bisa itu. Ini kelompok berapa? Satu. Bisa. Itu yang preparatnya materi. Iya. Jadi pakai yang penjelasan materi atau yang Pakai yang ini, yang ini. Oh. Baik Ibu, terima kasih. Ya, ini bisa. Sudah ketemu. Maka benar. Ya. Ya itu sudah kelihatan. Boleh difoto. Iya. Nah, nanti digambar hasilnya. Ini kelompok 3. Bisa? Ketemu? Ini masih ada sih. Nanti kalau sudah ketemu di foto ya. Ibu. Ini juga digambar. Ya. Saya punya. Merah-merah ini. Waktu pengamatannya kurang 3 menit lagi ya. Sudah selesai ini. Sudah, tinggal mencari datanya. Sama menggambar. Wow,
Bisa kan? Ada. Udah bajunya semua. Sudah ketemu. Telepon. Nanti dicatat ya ketemu. Ini gambar. Iya. Sudah semuanya? Sebentar itu masih ngegambar. Masih menfoto Bu. Sudah selesai? Kayak gini. Seperti ini. Nanti dicatat ya. Sebentar saya lihat dulu. Ya. Nanti dicatat ya apa aja yang ketemu. Iya. Yang lainnya sudah? Dua menit lagi ya. Sudah. Kelompok 3 sudah? Sudah. Sudah. Sudah semua ya? Kelompok 2 berapa? Belum. Soal diskusinya jangan lupa ya. Dipresentasikan di sini. Sudah ya, Sudah ini ya Bu sudah ya. jelas ya. Sudah jelas. Kelompok 3 juga sudah jelas ya tadi. Sudah Bu. Ini tinggal menggambar dulu. Sudah. Ada yang belum? Sudah. Semua ya. Nah, sekarang kita lanjut ke mempresentasikan hasil diskusi ya. Kita perwakilan kelompok aja. Bisa dari kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yakni apa perbedaan ciri-ciri jaringan epitel dan jaringan ikat berdasarkan hasil pengamatan. Jawaban kami, perbedaan jaringan epitel dan jaringan ikat adalah jaringan epitel memiliki sel yang tersusun rapat, ruang antar sel sedikit dan matriks antar sel sangat sedikit. Sedangkan jaringan ikat memiliki susunan sel yang lebih renggang, ruang antar sel lebih banyak dan matriks antar sel lebih jelas. Selanjutnya soal nomor 2, mengapa jaringan apitel memiliki susunan sel yang rapat? Jawaban dari kelompok kami, karena jaringan apitel berfungsi sebagai pelindung dan pelapis permukaan tubuh atau organ.
Susunan yang rapat membantu mencegah masuknya kuman, zat asing, serta melindungi jaringan di bawahnya. Nomor 3. Nomor 3, mengapa jaringan ikat memiliki matriks antar sel yang lebih banyak? Jawaban kita ialah karena jaringan ikat memiliki matriks antar sel lebih banyak Gimana Ibat? karena matriks tersebut berfungsi sebagai bahan penyokong, penghubung, dan pengikat antar jaringan. Matriks juga membantu memberi kekuatan, kelenturan, dan perlindungan pada organ. Baik, itu terima kasih. Selanjutnya untuk yang nomor 4, bagaimana hubungan antara struktur jaringan dengan fungsi jaringan tersebut? Struktur jawaban dari kelompok kami, struktur jaringan menentukan fungsi yang dijalankan. Jaringan epitel yang selnya rapat cocok untuk melindungi dan melapisi, sedangkan jaringan ikat yang memiliki banyak matriks cocok untuk mengikat, menyokong, dan menghubungkan ke jaringan yang lain. Ya, sudah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Beri kelas untuk kelompok 2. Terima kasih ya tadi. Apa perbedaan ciri-ciri jaringan epitel dengan jaringan ikat? Jaringan epitel itu memiliki sel yang tersusun rapat, sedangkan jaringan ikat selnya tidak tersusun rapat. Dan juga matriks rendah. Dan juga matriks antar sel sedikit. Sedangkan jaringan ikat memiliki susunan sel yang lebih rendah, ruang antar sel lebih banyak, dan Matriks antar sel lebih jelas. Sama semua jawabannya? Sama. Yang kedua tadi soalnya Mengapa jaringan epitel memiliki susunan sel yang rapat? Nah, jaringan epitel itu memiliki susunan sel yang rapat karena berfungsi sebagai pelindung dan pelapis permukaan tubuh atau organ. Nah, susunannya yang rapat itu dapat membantu mencegah masuknya kuman, zat asing, dan serta melindungi jaringan di bawahnya. Ada yang berbeda jawabannya? Sama Ibu. Yang ketiga tadi, bentar ya. Mengapa jaringan ikat memiliki matriks antar sel yang lebih banyak? Nah, jaringan ikat itu memiliki matriks yang lebih banyak karena Sebagai bahan penyokong, penghubung, dan pengikat antar jaringan. karena matriks juga membantu memberi kekuatan, kelenturan, dan perlindungan pada Organ. Ada yang berbeda jawabannya? Sama. Nah, yang terakhir tadi hubungan antar struktur jaringan dan fungsi jaringan tersebut. Nah, hubungannya karena struktur jaringan menentukan fungsi yang dijalankan. Jaringan epitel yang selnya rapat cocok untuk melindungi dan melapisi, sedangkan jaringan ikat yang memiliki banyak matriks cocok untuk mengikat, menyokong, dan menghubungkan jaringan lainnya. Ada yang berbeda jawabannya? Sama semua ya. Nah, selanjutnya silahkan mikroskopnya dikembalikan dan kembali ke tempat duduk di sebelah sini. Kembalikan ke ini ya. Beratnya ini
Tadi kita sudah belajar tentang Jaringan epitel dan jaringan ikat. Tadi apa ciri-ciri jaringan epitel? Sel-selnya tersusun sangat rapat, memiliki sedikit zat antar sel, tidak memiliki pembuluh darah, mudah mengalami regenerasi, dan menutupi permukaan tubuh organ. Nah, tadi jadi jaringan epitel berdasarkan bentuknya dibagi menjadi berapa? Ada 3. Ada yang epitel ekstrovert dan silindris. Terus berdasarkan jumlah lapisannya, tadi ada berapa? 2. Selapis dan berlapis. Kalau berdasarkan fungsi khususnya, Ada 2. Berlian dan meledak. fungsinya tadi apa saja jaringan epitel? Untuk melindungi tubuh, menyerap zat, mengeluarkan zat, menerima rangsangan, melapisi permukaan organ. Sekarang jaringan ikat. Tadi ciri-ciri jaringan ikat apa saja? Memiliki matriks atau zat antar sel yang banyak, sel-selnya tersebar, mengandung serabut elastis dan kolagen, berfungsi menghubungkan dan menyokong jaringan lain, terdapat hampir di seluruh tubuh. Fungsinya tadi Menghubungkan jaringan dan organ, menyokong bangunan memperkuat tubuh, melindungi organ tubuh, menyimpan cadangan makanan, dan mengangkut zat makanan dan oksigen. itu tadi materi kita. Sudah paham semua? Kalau ada yang ditanyakan? Sudah paham, Ibu? Ini sudah kembali ke tempat duduk? Belum. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing dulu. LKPD-nya bisa dikumpulkan di meja Ibu ya. Untuk minggu depan kita akan belajar materi jaringan tumbuhan ya. Iya, Ibu. Pelajari di rumah. Baik. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang salah. Silakan kita membaca basmalah. Alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.